Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan yang halal dan yang haram jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar. Alhamdulillah, sudah jelas mana yang beriman, mana yang kafir, dan di antara keduanya ada yang samar, ada yang tidak jelas, yaitu sifat kemunafikan, sifat nifaq yang ada di dalam hati seseorang. Kita berlindung kepada Allah dari sifat nifaq, dari kemunafikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau dan para sahabatnya sekalian. Ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan pelajaran tafsir As-Sa'di. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas sifat-sifat orang-orang kafir. Pada pertemuan ini insyaallah kita lanjutkan Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata, "Thumma qala ta'ala fi wasfil munafiqin." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang sifat orang-orang munafik. Alladzina zahiruhumul Islam wa batinuhumul kufur. Yang mana zahir mereka Islam tetapi batinnya kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, tapi mereka sesungguhnya tidak beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Namun tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Tidaklah mereka memperdayai kecuali diri mereka sendiri. Namun mereka tidak sadar. Di hati mereka ada penyakit. Kemudian Allah tambahkan penyakit tersebut bagi mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih dengan sebab apa yang telah mereka dustakan.
Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah berkata, menafsirkan potongan ayat ini, wa'lam anna an-nifaq huwa izharul khairi wa ibtanus syarr. Ketahuilah bahwa kemunafikan itu adalah menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Ini secara bahasa, secara umum nifak itu menampakkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang buruk-buruk. Wa yadkhulu fi hadha at-ta'rif an-nifaq al-i'tiqadi wan-nifaq al-'amali. Termasuk ke dalam kemunafikan, jenis-jenis munafik, jenis-jenis nifak adalah nifak i'tiqadi. Ini yang disebut oleh para ulama dengan nifak i'tiqadi, yaitu nifak yang dari asalnya memang atau dari dasarnya kufur. Nifak dalam masalah i'tiqad, keyakinan. Jadi sebenarnya memang dia mengingkari Islam, mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian dia berpura-pura. Munafik yang sudah dari asal atau dari dasarnya munafik. Wan nifaqul amali, dan juga termasuk ke dalamnya nifaq amali, nifaq yang bukan dari dasarnya, nifaq yang hanya ditunjukkan pada amal. Jadi pada amal perbuatannya ada kemunafikan, tetapi hatinya, dasarnya bukan munafik. Jadi dengan redaksi kalimat yang lain, nifak ada dua, nifak i'tiqadi, nifak amali. Nifak i'tiqadi ini munafik asli, munafik tulen. Sedangkan nifak amali bisa jadi ini muslim, orang Islam, tetapi dalam perbuatannya ada unsur-unsur kenifakan. Kalladzi dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh As-Sa'di melanjutkan penjelasan beliau untuk membedakan apa itu nifaq i'tiqadi dan apa itu nifaq amali. Untuk nifaq amali, beliau memberikan contoh seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi ayatul munafiqi thalath. Pada sabda beliau, tanda-tanda munafik ada 3. Ini adalah nifaq amali. Artinya orang Islam sekalipun bisa terkena sifat-sifat kemunafikan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tandanya, tanda-tanda munafik ada 3, dan ini bukan pembatasan. Nabi mengatakan ada 3, bukan bermakna pembatasan. Bukan berarti hanya 3, enggak lebih, enggak kurang. Tapi maksudnya adalah di antara tanda atau ciri kemunafikan yang paling umum. Idza haddatsa kadzab, apabila dia berbicara berdusta.
Nah, ini terjadi pada munafik tulen dan juga menghinggapi orang-orang Islam atau Muslim tetapi memiliki ciri munafik, nifak amali. Bukankah banyak Muslim kalau ngomong sering bohong? Banyak. Itu artinya kita tidak bisa mengatakan dia itu munafik asli, munafik tulen. Karena munafik tulen itu nifak i'tiqadi. Itu masalah hatinya. Sebenarnya di dalam hatinya itu kufur atau iman. Kita nggak tahu. Namun dia memiliki ciri dalam amalnya yang merupakan sifat-sifat kemunafikan. Di antaranya apa? Suka berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Dan apabila dia berjanji sering ingkar janji. Dia ingkari. Janjian ketemuan jam 11, tapi ternyata baru sampai jam 1. Setelah ketemuan tidak ada rasa bersalah, tidak ada usaha untuk minta maaf, seakan-akan apa yang dia lakukan adalah legal dan formal. Padahal dia telah melaksanakan salah satu dari ciri-ciri kemunafikan. Kemudian dia tidak menghargai waktu. Dia kira waktu orang lain juga sama seperti yang dia miliki, seenak-enaknya dia untuk dibuang dengan percuma. Orang menunggu dari jam 11, bahkan sebelum jam 11 dia sudah hadir di tempat yang dijanjikan, mau'id. Makanya tidak berlebihan. Kalau ulama mengatakan keamanahan seseorang, keagamaan seseorang itu bisa dilihat dan diukur dari janji-janjinya, dari appointment-nya. Dalam bahasa Arab disebut mawa'id. Buat janjian ketemuan. Nah, sejauh apa dia menepati janji-janjinya tersebut, maka begitulah kadar keagamaannya. Semakin orang menepati janji sesuai dengan apa yang dia rencanakan, bertemu jam sekian, persis on time, maka ketakwaannya, keimanannya juga sebanding. Wa idza tumina khan, dan apabila diberi amanah dia mengkhianati. Ini ciri-ciri munafik. Tidak melaksanakan amanah sesuai dengan instruksi, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang memberi amanah. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain ditambahkan wa idza khasama ghadar fajar. Apabila dia berselisih, terjadi percekcokan, khasam, fajara, dia berbuat fujur, curang, culas, licik. Kalau ada kasus sampai ke meja hijau, ada cekcok antara dia dengan tetangganya,
lalu dia berusaha gimana caranya memenangkan kasusnya dia, yaitu dengan cara-cara licik sekalipun, menyuap, melakukan riswah, menyogok, beri uang pelicin, dan lain sebagainya. Yang penting tujuan tercapai, menghalalkan segala cara asal tujuan bisa diraih. Ini adalah sifat curang, licik, dan ini dimiliki oleh orang-orang munafik. Na'udzubillah minan nifaq. Nah, ini contoh nifak amali. Kalau ada orang muslim yang memiliki sifat seperti itu, maka dikhawatirkan pada dirinya ada sifat-sifat atau unsur-unsur kemunafikan. Akan tetapi tidak boleh bagi kita untuk menghukumi dan memvonis saudara kita yang muslim gara-gara pada sebuah kasus dia berdusta, langsung kita katakan, "Hei munafik." Nggak boleh. Ada saudara kita udah janjian ketemuan, ternyata nggak datang. Tidak boleh bagi kita langsung mengatakan SMS, WA, "Hei munafik." Ya. Beda antara hukum perbuatan dengan hukum orangnya. Perbuatannya memang itu adalah perbuatan orang-orang munafik. Tetapi mengecap dan memberikan stempel pada saudara kita, orang muslim, hanya gara-gara 1, 2, 3 dan seterusnya berbuat hal-hal yang mirip seperti orang-orang munafik, tidak serta-merta melegalkan kita untuk mengatakan dia munafik. Apakah kita sudah sampai ke level sahabat? Sahabat saja hanya mengatakan secara umum bahwasanya orang yang sering bolos sholat berjamaah, laki-laki yang enggak kelihatan dan sering sekali absen dalam sholat berjamaah di masjid kaum muslimin, maka secara umum dikatakan telah ada padanya ciri-ciri kemunafikan, enggak selamat dari yang namanya nifak. Bahkan sahabat besar sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa tidak aman bagi dirinya terhadap sifat-sifat munafik. Beliau khawatir, maka bertanya kepada salah seorang sahabat yang dikenal sebagai sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang dan penyimpan rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Karena beliau sempat mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama-nama orang munafik di zaman Nabi, dan itu rahasia, maka tidak dibeberkan oleh Hudzaifah. Namun Umar bin Khattab bertanya, "Wahai Hudzaifah, apakah aku Umar ada di dalam daftar nama-nama tersebut?" Faqala la. Alhamdulillah. Umar semangat sekali untuk mengetahui apakah dia termasuk orang munafik atau tidak. Ini menunjukkan kalau dia enggak merasa aman, tidak menjamin dirinya bebas dari munafik. Ini Umar. Kita sangat mudah menuduh orang munafik, padahal
Di dalam diri kita banyak tanda-tanda kemunafikan. Na'udzubillah. Wa amma an-nifaqu al-i'tiqadi al-mukhrij 'an dairatil Islam fahuwa alladhi wasafa Allah bihi al-munafiqina fi hadhihi as-surati wa ghairiha. Adapun kemunafikan yang sifatnya i'tiqadi, yang memang dari asalnya, yaitu yang ada dalam keyakinan, yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari lingkaran keislaman. Karena nifaq i'tiqadi inilah yang menyebabkan seorang munafik itu dikatakan kafir. Karena pada dasarnya orang munafik itu orang kafir. Bedanya apa dengan yang sebelumnya? Kalau kafir yang sebelumnya yang kita bahas kemarin, yang 2 ayat disampaikan oleh Allah menjelaskan tentang orang kafir asli, itu jelas-jelas kekafirannya. Munafik yang asli kafir, tetapi berusaha untuk menyembunyikan kekufurannya. Maka oleh karena itu ini lebih sulit untuk dideteksi. Aslinya kafir tapi ditutupi, pura-pura Islam. Pura-pura berjuang untuk Islam. Sering sekali mengatasnamakan Islam, tapi padahal memiliki misi untuk justru menghancurkan Islam itu sendiri. Nah, ini bahaya banget. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dengan lebih banyak ayat. Oleh karena itu, pembahasan kita tentang ciri-ciri dan sifat-sifat orang munafik ini mungkin akan lebih dari 1 kali pertemuan. Jadi nifaq i'tiqadi yang dapat mengeluarkan pelakunya dari keislaman, yang termasuk sebagai pembatal keislaman, itu adalah yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini dan surat selainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat-sifat orang munafik di banyak surat. Salah satunya surat Al-Baqarah, di awal lagi. Karena pentingnya masalah ini. Walam yakunin nifaqu mawjudan qabla hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Madinah. Dan kemunafikan itu belum muncul, belum kelihatan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Jadi pada saat fase Makkah itu jelas hanya ada 2 kelompok, Islam dan kafir. Islam yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, akhirnya mereka berhijrah sebelum Nabi SAW, karena nggak tahan di Mekah. Mereka tidak mendapatkan kebebasan untuk menjalankan Islam dan syariatnya. Apa syariatnya ketika itu di Mekah? Tauhid. Mereka tidak bebas untuk mengatakan la ilaha illallah, karena diancam, diintimidasi. Kalau mengatakan la ilaha illallah berarti kalian menghina apa yang kami sembah, berarti kalian tidak menghormati para wali, orang-orang saleh yang terdahulu, karena kami menyembah mereka, beribadah kepada mereka dalam rangka untuk mendapatkan syafaatnya. Kami tidak meyakini kalau yang kami sembah selain Allah itu yang menghidupkan, yang menciptakan, yang beri rezeki. Tidak.
Tapi mereka orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian tidak menyembahnya atau kalian tidak beribadah kepadanya, mengatakan la ilaha illallah, tidak menganggap mereka sebagai ilah, berarti kalian sudah tidak menghargai kami. Kalian sudah menginjak-injak agama nenek moyang dan berbagai macam komentar, pernyataan dan lain sebagainya. Nggak bebas. Akhirnya ada yang dibunuh seperti keluarga Yasir, keluarga pertama yang syahid fisabilillah gara-gara mempertahankan akidah. Saking hebatnya siksaan membuat Ammar bin Yasir, sang anak, tidak sanggup dan terpaksa ikut mengatakan apa yang dia ingkari. Dia dipaksa karena statusnya adalah budak, dipaksa sama majikan atau tuannya untuk mengkufuri apa yang dibawa oleh Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan la ilaha illallah. Dipaksa untuk kembali beribadah kepada Al-Lat wal Manat wal Uzza dan seterusnya, wal Hubal wa Hubal, ya. Jadi kemunafikan itu belum muncul pada saat Nabi SAW belum hijrah, karena jelas mana orang Islam, mana orang kafir. Wala ba'dal hijrah, dan juga tidak langsung muncul setelah hijrah. Hatta kanat waqa'atu Badr, sampai setelah terjadinya perang Badar baru muncul kemunafikan. Jadi selama 2 tahun Nabi SAW di Madinah setelah hijrah, itu pun belum muncul yang namanya orang-orang munafik. Kapan muncul? Kapan zuhur, kelihatan? Mungkin benih-benihnya sudah ada sebelumnya, tapi baru kelihatan setelah perang Badar. Wa azharallahu al-mu'minina wa a'azzahum, dan pada saat perang Badar itu Allah memenangkan orang-orang yang beriman dan memuliakan mereka. Karena pada saat perang Badar itu adalah perang pertama yang terbesar, makanya disebut Al-Badar Al-Kubra, perang Badar Al-Kubra. Ini merupakan di dalam sejarah kaum muslimin perang pertama terbesar antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Quraisy 300-an orang melawan 1000 orang lebih. Pasukannya Abu Jahal CS dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tampakkan mana yang hak, mana yang batil. Disitulah orang-orang munafik yang awalnya menunggu, karena sifat orang munafik ini adalah mencari mana yang menguntungkan. Kalau seandainya pasukannya Muhammad yang menang, kita ikut Muhammad. Kalau seandainya pasukannya Abu Jahal yang menang, kita dukung Abu Jahal. Jadi sifat orang munafik itu luar biasa licik, menunggu, berusaha untuk sebisa mungkin mendapatkan keuntungan dengan modal seminim-minimnya. Begitu kurang lebih apa yang diinginkan oleh orang-orang munafik dalam masalah
Islam, pertarungan antara Islam dan kekufuran pada waktu di zaman Nabi SAW. Mereka tidak mau cawe-cawe, mereka tinggal menunggu saja. Yang menang itu yang kita dukung. Jadi nggak jelas. Kamu mau bantu kaum muslimin atau berada di pihak kufar? Jadi pada saat perang Badar sudah terjadi, barulah muncul dan kelihatan. Karena pada saat itu akhirnya orang-orang yang aslinya kafir seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya munafikin di Madinah, itu sebenarnya tidak mau mendukung Nabi Muhammad SAW. Karena dia termasuk pemuka, tokoh juga. Tapi karena kok menang, kaum muslimin dimenangkan oleh Allah, bisa mengalahkan pasukan yang lebih banyak. Wah, sepertinya kita harus pro Muhammad. Maka mereka pun berduyun-duyun menyatakan keislaman, baru menyatakan dukungan. Padahal mereka kufur aslinya. Jadi sejak peristiwa perang Badar, maka sejak itulah semakin kelihatan orang-orang munafik. Fadhalla man fil madinati mimman lam yuslim. Maka menjadi hina orang-orang yang ada di Madinah yang belum menyatakan keislaman. Karena pada saat itu di Madinah sebelum terjadinya perang Badar, belum semuanya mengikrarkan akan mendukung Nabi secara bulat. Masih ada keraguan, yaitu orang-orang munafik. Maka ketika Nabi SAW menang, maka menjadi kerdillah mereka. Fa'adhara al-Islam ba'dhum khaufan wa mukhada'ah. Maka akhirnya sebagian mereka menampakkan keislaman karena takut kalau enggak Islam nanti akan diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam rangka untuk tipu daya. Walituhqana dima'uhum, supaya darah mereka terjaga, ya, supaya tidak terbunuh. Wa taslama amwaluhum, dan supaya harta-harta mereka aman, selamat. Ya, kalau sudah diperangi menjadi tawanan, maka hartanya pun disita, jadi ghanimah, rampasan perang. Tapi kalau Islam akan terjaga darahnya, hartanya, kehormatannya, dan lain sebagainya. Wah, kayaknya menguntungkan nih masuk Islam. Akhirnya mereka masuk Islam, walaupun pada dasarnya, pada asalnya mereka membenci Islam. Mereka tidak senang sama Nabi Muhammad SAW. Fakanu baina adhhuril muslimin fi adh-dhahir annahum minhum. Mereka orang-orang munafik itu di tengah-tengah kaum muslimin menampakkan seakan-akan mereka seperti kaum muslimin yang lainnya. Menampakkan kalau mereka bagian dari Islam dan kaum muslimin. Wa fil haqiqati laisu minhum. Syekh As-Sa'di mengatakan, namun pada hakikatnya mereka orang-orang munafik itu bukanlah bagian dari kaum muslimin. Ya, karena mereka sebenarnya tujuan akhirnya adalah ingin menghancurkan Islam, tapi dari dalam. Oleh karena itu orang-orang munafik ini lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Maka pantas
Kalau balasan buat orang-orang munafik itu lebih dahsyat, fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu akan kekal di neraka dan bagian yang paling bawah, ad-darkil asfal, kerak yang paling bawah. Na'udzubillah minan nar wa minan nifaq. Famin lutfillahi bil mu'minina anjala ahwalahum wa wasafahum bi awsafin yatamayyazuna biha. Maka karena sebab sifat kelatifan, kelembutan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah terhadap orang-orang yang beriman, maka Allah tampakkan keadaan mereka orang-orang munafik dan Allah sifati dengan sifat-sifat yang membedakan mereka orang-orang munafik dengan orang-orang Islam. Li'alla yaghtarra bihimul mu'minun, supaya orang-orang yang beriman tidak terpedaya dengan orang-orang munafik. Ngomongnya luar biasa, susunan kata dan rangkaian kalimatnya, tapi ternyata mengandung racun yang sangat berbisa, yang sangat mematikan. Seperti mengatakan semua agama sama. Dia jelaskan agama itu seperti kendaraan. Yang satu pakai pesawat, yang satu pakai kereta api, yang lain pakai ontel. Tujuannya sama. Tujuannya untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah merasa, katanya, jangan merasa agamanya paling benar. Mengajak orang untuk melebur antara agama dengan agama yang lain. Bahkan sekarang sudah tercium keinginannya, yaitu mempersatukan agama, buat agama baru yang disebut dengan agama pluralisme, pemahaman lintas agama. Jadi seorang silahkan orang itu ibadah dengan agamanya yang lain, toh yang disembah sama, toh semua agama sama, kendaraan yang kita pakai untuk menuju sebuah tujuan tertentu. Kan nggak masalah kalau ganti-ganti kendaraan. Luar biasa. Orang awam yang jauh dari dalil, belum belajar ilmu agama secara mendalam, mungkin akan terpengaruh, terperdaya dengan ucapan-ucapan orang-orang seperti itu, ya. Propaganda-propaganda orang-orang yang menjadi musuh dalam selimut, ngakunya Islam, orang Muslim, tapi ngomongnya kayak gitu. Waliyanqami'u aidan an katsiri min fujurihim, dan supaya mereka sadar juga. Jadi Allah beritahu sifat-sifatnya supaya mereka sadar dan mawas diri bagi kaum mukminin agar waspada terhadap kefajiran orang-orang munafik. Kejahatan-kejahatan mereka demi uang. Mereka rela mengatakan perkataan yang bisa membatalkan akidah mereka sendiri. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah, yang diakui, yang benar, yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam.
Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain untuk menunjukkan apa yang disampaikan oleh Syekh tadi, bahwa orang-orang munafik itu disifati oleh Allah dalam rangka untuk agar kaum mukminin waspada dan membuat orang-orang munafik jadi ketar-ketir. Dalilnya Allah berfirman, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim surah tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik itu yahdhar, berhati-hati, waspada, ketar-ketir kalau diturunkan kepada mereka sebuah surat tunabbi'uhum bima fi qulubihim, yang menceritakan dan membeberkan apa yang ada di hati mereka. Jadi mereka khawatir, yahdhar, khawatir kalau ada surat yang khusus diturunkan untuk mengungkap dan membongkar rahasia mereka yang ada di dalam hati mereka yang sebenarnya. Dan salah satu surat itu adalah surat At-Taubah. Surat At-Taubah disebut dengan surat Al-Fadhihah, surat yang membongkar kedok dan rahasia orang-orang munafik, menelanjangi topeng-topeng mereka. Fawasafahumullahu bi aslin nifaq. Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka orang-orang munafik dengan dasar kemunafikan. Apa itu? Faqal, Allah berfirman, wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia, maksudnya adalah orang-orang munafik, ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, namun mereka sesungguhnya tidak beriman. Fa innahum yaquluna bi alsinatihim. Kata Syekh Sa'di, sesungguhnya mereka mengatakan dengan lisan saja, ma laisa fi qulubihim, mengatakan sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Kami beriman, padahal tidak beriman. Fa'akdzabahumullahu biqaulihi, maka Allah dustakan klaim mereka, pengakuan mereka dengan firman-Nya, wa ma hum bimu'minin. Jadi itu langsung dibantah sama Allah, dan tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Jadi walaupun mereka mengatakan atau mengakui beriman, tapi kalau Allah mengatakan kalian tidak beriman, maka yang dipegang adalah firman Allah. Li'anna al-iman al-haqiqiyya ma tawaqa'a alaihi al-qalb wal lisan. Karena keimanan yang hakiki itu adalah apa yang sesuai antara hati dengan lisan. Lisan mengungkapkan apa isi hatinya, itu baru iman yang hakiki. Kalau lisan mengungkapkan apa yang tidak ada dalam hati, munafik namanya. Wa innama hadza mukhada'atun lillahi wa li'ibadihi almu'minin. Namun ini adalah penipuan, tipu daya, tipu muslihat yang ditujukan kepada Allah dan kepada hamba-hambanya yang beriman, menipu Allah dan kaum muslimin. Wal mukhada'ah, dan yang disebut dengan mukhada'ah, an yudhhira al mukhadi'u liman yukhadi'uhu syai'an wa yubtinu khilafahu. Tipu daya itu adalah seorang melakukan usaha menampakkan sesuatu dalam rangka untuk mengecoh lawannya. Dalam permainan bola, misalnya bola kaki,
seakan-akan kakinya mau nendang ke kanan, tapi ternyata ditendang ke kiri. Ini namanya mukhada'ah. Dalam permainan olahraga, mukhada'ah la ba's, seperti dalam perang. Tipu muslihat, tipu daya itu tidak mengapa dalam perang. Kemudian dalam permainan bola kaki dan seterusnya. Likay yatamakkana min maqsudihi mimman yukhada', supaya dia bisa memuluskan tujuannya untuk orang yang dia tipu. Ya, tujuannya supaya terkecoh. Dia melakukan gerakan ke kanan, seakan-akan mau ke kanan, supaya orang yang dia tipu juga ikut ke kanan, menjaga dia, ngambil bolanya ke kanan. Tapi ternyata langsung dengan cepat dan cekatan dia ke kiri, sehingga terkadang membuat orang yang dia tipu terjatuh, tergelincir, dan lain sebagainya. Fahaula'il munafiqun salaku ma'allahi wa ibadihi hadzal maslak. Inilah orang-orang munafik berjalan dengan metode seperti ini. Jadi suka nipu, suka membuat tipu muslihat, suka ngeprank. Niatnya mau ngasih sedekah sama orang, kardus, tapi isinya sampah. Ini namanya tipu daya, tipu muslihat. Niatnya ngasih atau pengen sedekah, nyumbang pakai amplop yang besar, terus seperti seakan-akan duitnya banyak banget, tapi ternyata kertas semuanya, naruh di kotak infak. Ngeprank siapa? Ngeprank takmir. La ilaha illallah. Kami bercanda, kami cuma ingin refreshing, pengen supaya cair suasana. Itu enggak cair, malah membuat orang menetes air matanya, sedih, sakit. Orang susah tapi dipermainkan seperti itu. Gimana coba kalau seandainya kita di posisi dia, diperlakukan seperti itu? Itu tidak terima. Dan inilah alasan yang dilakukan oleh orang-orang munafik dulu ketika mengatakan Nabi perutnya gendut, Nabi dan para sahabatnya orang-orang yang rakus kalau dalam masalah makanan, kalau ketemu sama musuh paling pengecut. Ini kata-kata yang tidak pantas, walaupun niatnya bercanda. Jadi maksud mereka itu di perang Tabuk, ketika mereka bermajelis, apalagi pada perang Tabuk, perang yang melelahkan, perjalanannya sangat panjang, karena memang daerahnya jauh sekali dari Madinah, ratusan kilometer dari Madinah, dari kota Madinah ke utara. Jadi lelah dalam perjalanan. Akhirnya, ayo siapa yang punya nasyid? Nasyid itu adalah raf'us sauti bisy'ir, mengeraskan suara ketika mendendangkan atau melantunkan syair-syair. Mulailah ada seorang, dia munafik, mengucapkan kata-kata nasyid supaya namanya orang Arab suka unsyudah, suka susunan kalimat-kalimat yang bersajak. Langsung dilantunkan, dan di antara
liriknya itu adalah mengata-ngatai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'ayna haula'i ma ra'ayna qurra'ana haula'i arghaba butunan. Kami tidaklah pernah melihat para qari kami, maksud mereka adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Para qari dulu itu maksudnya adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang punya banyak hafalan Quran, itu istilahnya qari. Orang alim di zaman dulu disebut qari karena senantiasa mudawamah, muamalah bil Quran, berhubungan terus dengan Al-Quran. Kami tidak pernah melihat para qari kami yang lebih rakus dan gendut perutnya daripada mereka, dan paling takut kalau ketika bertemu dengan musuh. Sampailah kata-kata itu ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilaporkan, dan ternyata Nabi sudah lebih dulu mendapatkan wahyu. Karena tahu sudah dilaporkan, orang munafik itu akhirnya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu sedang mengendarai ontanya. Perjalanan pulang ini ke Madinah, orang munafik yang mengata-ngatai Nabi seperti tadi itu memegang tali kekangnya kendaraan Nabi SAW sambil mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Sesungguhnya kemarin itu atau tadi itu kami cuma bersenda gurau dan bercanda saja. Nah, inilah orang munafik, bercanda kebablasan. Maka tidak boleh bercanda di dalam konten agama. Tinggalkan orang-orang yang suka bercanda dan nyerempet masalah agama. Agama bukan untuk dicandakan. Agama bukan untuk dipermain-mainkan, bukan untuk lucu-lucuan. Fa'ada khida'uhum ala anfusihim, maka kembalilah tipuan mereka itu untuk mereka sendiri. Wa hadza minal ajaib, dan ini termasuk perkara yang ajaib. Li'anna al-mukhadi' imma an yantuja khida'uhu wa yahsula lahu maqsuduh. Karena orang yang melakukan tipu muslihat itu kemungkinannya berhasil tipuannya dan tercapai maksudnya, au yaslam la lahu wa la alaih, atau tidak ada yang diuntungkan dan dirugikan, atau gagal ininya apa? Mukhada'ahnya, tipuannya gagal, tipu muslihatnya tidak berhasil. La lahu wa la alaih, tidak untung, tidak rugi dia. Wa haula'i, namun orang-orang munafik, ada khida'uhum ala anfusihim, tipuan mereka, tipu muslihat yang mereka lakukan itu kembali menjadi bumerang buat mereka. Jadi mereka yang sesungguhnya tertipu. Wa ka'annahum ya'maluna ma ya'maluna minal makri li ihlaki anfusihim wa idrariha wa kaidiha. Seakan-akan mereka melakukan tipu daya itu untuk menipu diri mereka sendiri, untuk menghancurkan, membinasakan diri mereka sendiri, untuk membahayakan diri mereka sendiri. Lianna Allah Ta'ala la yatadarraru bi khida'ihim syai'a, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak termudaratkan sedikit pun dengan tipu muslihat mereka. Wa ibaduhul mu'minuna la yadhurruhum kaiduhum syai'a, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman juga tidak memudaratkan mereka tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Fala yadhurrul mu'minina an adhhara al munafiquna al iman. Kaum mukminin, orang-orang yang beriman itu tidak termudaratkan dengan pengakuan orang-orang munafik yang menyatakan keimanan.
Fasalamat bidzalika amwaluhum, maka selamatlah harta orang-orang munafik itu, yaitu dengan pengakuan keislaman tadi. Wa huqinat dima'uhum, dan terjagalah darah-darah mereka orang munafik. Kan tidak boleh membunuh orang munafik. Selama Nabi SAW masih hidup, itu orang-orang munafik yang sudah jelas-jelas kemunafikannya, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya itu, Nabi melarang para sahabat untuk membunuhnya. Sudah berapa kali Umar bin Khattab minta izin untuk mengeksekusi si Abdullah bin Ubay bin Salul, si munafik itu, tapi dilarang oleh Nabi SAW. Di antara alasannya adalah supaya tidak menimbulkan fitnah di masa yang akan datang, supaya tidak tertulis dalam sejarah bahwasanya Nabi Muhammad SAW membunuh para sahabatnya. Lihatlah betapa hikmah, betapa bijaknya seorang Nabi SAW. Adanya atau membiarkan orang munafik, bahkan gembongnya, hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ini kan seperti membiarkan ranjau, mempertahankan duri di dalam pakaian misalnya. Tapi ada mudarat yang lebih besar, fitnah yang di kemudian hari nanti akan menyebar bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW telah membunuh sahabatnya. Menghindarkan hal itu, maka dibiarkan terus hidup Abdullah bin Ubay bin Salul bersama kaum muslimin, padahal bahayanya luar biasa. Wasara kaiduhum fi nuhurihim, maka tipu daya orang-orang munafik itu menyerang leher-leher mereka sendiri. Wa hasala lahum bidzalika al-khizyu wal fadhihatu fid dunya, maka adanya tipu daya mereka itu menyebabkan kesengsaraan dan rasa malu mereka ketika di dunia. Ya akhirnya kan ketahuan orang-orang munafik itu. Wal huznul mustamirru bisabab ma yahsulu lil mu'minina min al-quwwati wan nusrah, dan mereka mendapatkan rasa sakit yang luar biasa ketika orang-orang yang beriman semakin kuat dan semakin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mereka harapkan, orang-orang munafik ini sangat mengharapkan kekalahan kaum muslimin, tapi ternyata kok menang terus. Makin lama semakin kuat pasukannya Nabi Muhammad SAW. Itu membuat mereka jadi sakit. Thumma fil akhirati lahumul adzabul alim al-muji'ul mufji'. Kemudian nanti di akhirat orang-orang munafik ini akan mendapatkan siksa yang teramat pedih, yang begitu sakit dan menyakitkan, begitu terasa. Bisababi kadzibihim wa kufrihim wa fujurihim, oleh sebab kedustaan mereka, pendustaan yang mereka lakukan, pengingkaran yang mereka lakukan, dan kejahatan yang mereka lakukan. Wal halu annahum min jahlihim wa hamaqatihim la yash'uruna bidzalik. Namun keadaan mereka, kondisi mereka, karena kejahilan dan kebodohan mereka, mereka tidak menyadari hal itu. Pengen buat tipu muslihat nih, padahal menipu diri mereka sendiri, tapi mereka nggak sadar. Wa qauluhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim marad, di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Al muradu bil marad huna, yang dimaksudkan dengan penyakit di sini adalah maradus syakki wa syubuhati wan nifaq, penyakit syak dan syubuhat serta nifaq. Wa dzalika anna al-qalba ya'ridu lahu maradan yukhrijanihi an sihhatihi wa i'tidalihi, karena hati itu menyerang
menyerang hati tersebut dua penyakit yang bisa mengeluarkan hati dari keadaan sehat dan keadaan selamatnya, yaitu maradus syubhat wa maradus syahawatil maradiyah. Yaitu dua penyakit itu adalah penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Fal kufru wan nifaq wasyukuk wal bid'ah kulluha min maradus syubhat. Adapun kekafiran, kenifakan, keraguan dan kebid'ahan itu semua berasal dari penyakit syubhat. Karena ada syubhat, maka terjadilah keraguan-raguan, kebid'ahan. Wazina wa mahabbatul fawahish wal ma'asi wa fi'luha min maradhish syahawat. Sedangkan seperti zina, suka berbuat keji, kemaksiatan yang lain, ini semua sumbernya karena penyakit syahwat, hawa nafsu yang tidak bisa dikelola dengan baik. Apa sih bedanya zina sama nikah dalam perbuatan bersenang-senangnya seorang laki-laki terhadap perempuan, tapi yang satu lewat jalan nikah, yang lainnya dengan cara zina? Rasanya kan rasa seksual, baik nikah maupun zina. Tapi apa bedanya? Yang satu halal, yang satu haram. Yang satu menempatkan hawa nafsunya pada tempat-tempat yang halal, jalan nikah. Yang satunya menempatkan atau menyalurkan keinginan seksualnya pada hal-hal yang terlarang, zina. Na'udzubillah minaz zina. Jadi syahwat yang tidak bisa dikontrol, kemudian tidak bisa dimanage dengan baik, inilah penyakit. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Maka berkeinginanlah orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Itu penyakit syahwat, marad di situ. Jadi kalau dalam Al-Quran atau Sunnah disebutkan bahwasanya di dalam hati ada penyakit, maka dua kemungkinan. Penyakit yang dimaksudkan adalah bisa jadi syubhat, bisa jadi syahwat, tergantung konteksnya. Wa huwa syahwatuz zina, dalam ayat ini fayatma'al ladzi fi qalbihi marad, maka akan berkeinginanlah orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Maksudnya adalah penyakit syahwat zina, ingin berbuat zina gara-gara suara wanita yang dibuat mendayu-dayu, menampakkan perhiasan kepada laki-laki yang bukan mahram. Ini kan akan menimbulkan pergerakan syahwat di laki-laki tersebut, maka dilarang. Wal mu'afa man 'ufiya min hadainil maradain. Orang yang sehat itu adalah orang yang terjaga dari dua penyakit ini, syubhat dan syahwat. Fahasala lahul yaqin wal iman. Maka kalau terbebas dari dua penyakit ini, syahwat dan syubhat, maka akan mendapatkan keyakinan dan iman. Wasabr an kulli ma'siyah, dan kesabaran dari setiap maksiat. Jadi lawan dari syubhat yakin. Maka perlu belajar, perlu menuntut ilmu dalam rangka untuk mengobati penyakit syubhat. Sedangkan syahwat ini obatnya iman dan kesabaran. Harus yakin kalau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala bagi orang yang sabar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Farafala fi athwabil afiyah, yang akan kemudian mereka bersenang-senang dengan pahala yang banyak. Wa fi qoulihi 'alal munafiqin, dan firman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang munafik, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka kemudian Allah menambahkan penyakit itu
bayanun li hikmatihi ta'ala, merupakan penjelasan dari sifat hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala fi taqdiril ma'asi 'ala al-'asil. Ketika Allah mentakdirkan kemaksiatan itu bagi orang-orang yang bermaksiat. Kan takdir Allah juga. Orang taat takdir Allah, orang maksiat juga takdir Allah. Tapi tidak boleh menyalahkan takdir ketika kita berbuat maksiat, tapi salahkan diri kita. Wa annahu bisababi dzunubihim as-sabiqah, bahwasanya karena sebab dosa-dosa mereka yang terdahulu, yabtalihim bil ma'asi lahiqah, maka Allah tambahkan, diuji atau menguji mereka dengan perbuatan maksiat sesudahnya. Jadi kalau orang berbuat maksiat, kemudian termasuk di antara ujian Allah adalah adanya rangsangan untuk berbuat maksiat sesudahnya. Al-mujibah li'uqubatiha, yang kemudian akhirnya menjadi dasar bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hukuman padanya. Sudah bermaksiat nih, seharusnya kan Allah tangguhkan nih, tidak mengadabnya secara langsung, untuk dilihat apakah dia kembali bertaubat atau malah menambah maksiat. Ternyata dia tambah maksiat. Apakah enggak pantas kalau dihukum seperti itu? Pantas. Kama qala wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Dan kami balikkan hati mereka dan penglihatan mereka sebagaimana mereka tidak beriman di kali yang pertama. Wa qala ta'ala falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ini dalil-dalil ya yang dibawakan oleh beliau, bahwasanya termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang yang sudah berbuat maksiat kemudian dia menambah maksiat tersebut? Falamma zaghu, tatkala mereka menyimpang, maka Allah simpangkan hati mereka, lebih jauh, dijauhkan ya. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim. Dan pada saat dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan kenajisan pada kenajisan yang ada pada diri mereka. Jadi ditambahkan penyakit itu. Fa uqubatul ma'siyah al-ma'siyatu ba'daha. Ingat ini kaidah yang sangat penting. Dan hukuman sebuah maksiat adalah maksiat yang dilakukan setelahnya. Jadi sebenarnya orang yang bermaksiat itu ketika dia melakukan maksiat yang lain lagi, ketahuilah kalau itu sebenarnya hukuman bagi dia. Kadang-kadang orang nggak merasa kan, mana hukuman Allah? Toh ternyata saya masih berbuat maksiat, bahkan saya tambah maksiatnya, bahkan lebih parah lagi. Sombong. Dia tidak sadar kalau suatu waktu sudah datang waktunya, ajal, baru dia tersadar. Kama anna min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Sebagaimana termasuk pahala dari sebuah kebaikan adalah kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan yang lain. Jadi kalau antum sering dan gemar berbuat baik, maka pujilah Allah. Ihmadillah li'annaka musabun bihadza, karena sungguhnya itu adalah bentuk pahala yang lain untukmu. Ketika kamu berbuat baik, maka Allah akan ilhamkan, Allah akan mudahkan, Allah akan beri taufik bagi kamu untuk berbuat kebaikan-kebaikan seterusnya, kebaikan-kebaikan yang lain. Qala ta'ala, Allah berfirman menutup perjumpaan kita pada kesempatan hari ini, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Ini dalilnya, hidayah itu akan ditambah hidayah yang lain, dan Allah menambahkan bagi orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dengan hidayah yang lain. Orang-orang yang mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayahnya, cari hidayah lewat mana? Lewat Quran.
maka insya Allah akan terus bertambah hidayah demi hidayah. Yakinlah itu. Mana dalilnya? Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah akan menambahkan hidayah bagi orang-orang yang mau menjadikan kalamnya Al-Quran sebagai hidayah. Orang-orang yang mengambil petunjuk dari Al-Quran, insya Allah Allah akan beri hidayah baginya, Allah akan tambahkan. Mudah-mudahan Allah menambahkan hidayah kepada kita semua dan menjauhkan kita dari sifat-sifat munafik. Insyaallah lihadzal kalam baqiyah. Insyaallah pembahasan ini bersambung pada kesempatan-kesempatan mendatang. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.